Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, kembali Anda menyaksikan Berdo masih bersama saya Friko Zuhri, tentunya dalam tema kali ini tertib administrasi kependudukan. Nah, tadi kita membahas berkaitan dengan bagaimana sistem administrasi, pelayanan dan lain sebagainya, dan juga dari Ombudsman yang melakukan pengawasan dan juga pos dan berbagai sosialisasi yang diberikan. Nah, kalau kita melihat juga ada beberapa persoalan mungkin di masyarakat terkait dengan bagaimana pemetaan data kependudukan, mungkin terkait dengan bantuan dan sebagainya. Tadi disampaikan untuk pemetaan ada diberikan data baik itu pemula, entah itu ODGJ, dan lansia dan sebagainya. Nah, kalau di masyarakat sendiri kan banyak masyarakat yang kadang mempermasalahkan ketika ada bantuan, ada masyarakat yang layak dan tidak layak gitu diberi bantuan. Nah, dari Dukcapil sendiri adakah pemetaan seperti itu? Nah, terkait dengan bantuan yang sifatnya sosial, itu leading sektornya Dinas Sosial, Mas. Jadi Dinas Sosial itu secara kependudukan, dia mempunyai kerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Departemen Sosial. Jadi secara data, mereka ada data tersendiri. Paling untuk Dukcapil ini adalah pemadanan gitu ya. Ada tidaknya gitu. Tapi Dukcapil secara administrasi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan data gelodongan kepada OPD-OPD yang membutuhkan, tetapi akan melalui namanya PKS, Perjanjian Kerjasama. Itu pun nanti akan dibatasi, misalnya kita dengan PMI misalnya, apa yang PMI butuhkan, misalnya terkait dengan golongan darahnya, alamatnya di mana, RT-nya di mana, paling data itu. Kemudian di misalnya BKD misalnya, terkait mungkin dengan jenjang pendidikan dan sebagainya. Jadi kita namanya ber-PKS, Dukcapil tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan data secara ini. Paling ada perbandingan sounding data seperti itu. Halnya misalnya dengan KPU. KPU kan sudah punya akses data terkait dengan data-data kependudukan. Beda dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu yang menjadi inti persoalannya Dukcapil ya. Tapi kalau saat ini KPU dengan Dirjen Pusat itu sudah ada MOU, jadi mereka sudah mempunyai kewenangan terkait dengan persoalan-persoalan data kependudukan. Oke, nah kalau dari Ombudsman sendiri mungkin terkait dengan pengawasan yang sudah dilakukan gitu ya, mungkin beberapa tahun ke belakang. Nah, dari masyarakat sendiri sebetulnya yang sering kali menjadi permasalahan atau mungkin didiskusikan, entah itu konsultasi, ini seperti apa nih Pak? Iya, kalau di Ombudsman kita ada beberapa konsultasi. Ya. Cuman kalau di Dukcapil ya rata-rata yang dikonsultasikan atau laporan itu terkait pelayanan, misalnya merubah KK gitu Pak Widodo ya, merubah KK, atau kadang penilaian lama atau tidak lama itu kan berbeda-beda ya. Masyarakat ini kelamaan prosesnya dan lainnya ya. Dan juga misalnya mereka berkaitan dengan waktu pelayanan, mungkin tempat pelayanan dan lainnya. Nah, itu kita selalu sampaikan bahwa jika memang ada keluhan kepada Capil terkait pelayanan, kita minta mereka langsung komunikasi ke Capilnya dulu gitu. Untuk memberikan solusi. Pun jika memang belum ada, kita juga tetap akan kita register jadi laporan. Dan pengalaman saya sih beberapa case masalah apakah itu kartu keluarga atau itu akte kelahiran, ketika kita komunikasi ke Dukcapil biasanya ada solusi. Sebenarnya tiap masalah administrasi kependudukan itu rata-rata ada solusinya sebenarnya kan. Misalnya kayak dulu kita ternyata kok datanya berbeda, bisa ditarik datanya tapi harus pakai iris mata. Dulu pernah komunikasi dengan Pak Widodo. Nah, kadang kami itu menjembatani itu sebenarnya, bagaimana kita sampaikan ke masyarakat. Kadang masyarakat juga mungkin menganggapnya sederhana gitu ya, tapi ternyata mengubah data kependudukan itu tidak sesederhana itu gitu, karena ada sistem aplikasinya terpusat gitu ya. Atau misalnya sempat misalnya ternyata ini ada gangguan jaringan dan seterusnya. Tapi di Ombudsman kita tiap ada mendapat keluhan masyarakat, kita dengarkan, kita registrasi, kita lihat kronologisnya, seterusnya kita juga sampaikan ke Capil. Dan selama ini setiap kita sampai ke Capil selalu ada solusi dan ada perbaikan lah
yang diterima oleh kedua belah pihak. Nah itu, jadi bagi masyarakat sebenarnya jika memang merasa ada suatu permasalahan apa, sebenarnya komunikasi aja sebenarnya. Bisa dengan Capil sama Pak Widodo atau di Ombudsman. Karena biasa tiap masalah itu ada solusinya. Terkadang tuh banyak masalah ini Mas, miskomunikasi sebenarnya. Miskomunikasi. Yang itu yang kebanyakan sih, miskomunikasi. Tapi setelah kita soundingkan, kita sampaikan ke Capil, oh ini masalahnya, oh ini termasuk solusinya. Gitu. Nah itu sih yang banyak. Karena sering kali mungkin kalau kita mendengar mungkin permasalahan masyarakat di luar, katakanlah tadi kalau misalnya pada momen-momennya kayak sekarang orang bakal daftar PNS gitu atau orang bakal daftar polisi, ini pasti kan berbondong-bondong. Mungkin dari segi waktu mungkin tidak bisa cepat itu ya Pak, tadi berpengaruh gitu ya. Nah tapi katakanlah mungkin pada saat yang tidak dalam momen-momen hari besar itu, nah ini mungkin masyarakat masih ada yang mengeluhkan, kenapa sih Pak bisa lama, kenapa gini-gini, nah ini seperti apa nih? Mungkin Pak Widodo bisa menjawab nih. Nah, sekarang kan kita secara SOP itu Mas, ada jangka waktu ya, terkait dengan biaya, jangka waktu. Kalau di Dukcapil sesuai dengan ketentuan kan tanpa dipungut biaya. Itu kan ada jangka waktu. Kami dari Dukcapil berupaya bahwa proses layanan itu 1 kali 24 jam itu harus selesai. Artinya, tatkala dia pagi, paling enggak siang udah selesai. Kalau siang, paling enggak pagi udah selesai. Dan pelaksanaan di dalam melayani, kita juga melaksanakan yang namanya layanan terintegrasi, Mas. Saya dengan teman-teman bertekad bahwa seluruh warga Kota Bengkulu yang sudah memiliki NIK, ya nomor induk kependudukan, itu langsung kita layanan terintegrasi. Kita terbitkan aktenya, kita terbitkan KIA-nya. Insya Allah di tahun ke depan kita tidak ada beban hutang terkait dengan berapa sih jumlah penduduk yang belum mempunyai akte, berapa sih jumlah penduduk yang belum mempunyai KIA, karena pelayanannya terintegrasi dalam satu waktu jalan seperti itu. Nah, maka di Dukcapil juga ada skala prioritas layanan, Mas. Oh, ini emergensi karena anaknya masuk rumah sakit gitu. Dan kami ada mungkin kebiasaan yang di luar kebiasaannya, biasanya ada masyarakat yang sebelum apel itu sudah datang ya. Itu kami pantau sampai urusannya selesai, Mas. Kami menghargai begitu orang dari subuh, mungkin dari pagi, meninggalkan keluarga, belum sarapan, udah ke Capil untuk sekedar penyelesaian administrasinya dengan cepat. Ini memberikan skala prioritas. Saya dengan teman-teman saya omongkan, kalau satu hari aja kita membahagiakan satu orang, setahun itu 365 orang yang kita bahagiakan. Masa nggak ada yang cerita tentang perubahan Dukcapil ini seperti apa, seperti itu. Ya, itu kembali lagi ke bagaimana ke prioritas. Iya. Kita akan jeda kembali, nanti kita lanjutkan. Pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali tetap di Berendo, jangan kemana-mana.